Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang sudut-sudut pada bangun datar segi 4. Materi ini merupakan materi prasyarat untuk memasuki bab 5 kesebangunan dan kekongruenan. Materi yang akan kita pelajari pertama adalah tentang persegi. Nah, ciri khas persegi yang paling kalian ketahui pasti tentang sisi-sisinya. Jadi ciri khas persegi adalah memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan sudutnya? Persegi mempunyai 4 sudut siku-siku. Di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini, dan di sebelah sini. Nah, bagaimana jika saya membuat sebuah garis baru atau sebuah diagonal seperti ini, ya. Jadi diagonal ini adalah perpotongan antara titik sudut dua persegi panjang. Oke. Kita tadi sudah belajar tentang segitiga ya. Nah, kalau kita lihat, karena persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, sehingga sudut yang memotong di sebelah sini pastilah sama besar. Oleh karena itu, sudut siku-sikunya akan kita bagi dua, yaitu menjadi 45 derajat dan 45 derajat. Begitu juga dengan sisi yang lain. Sudut yang lain maksud saya. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini ada sebuah segitiga, ya. Jadi dari sebuah persegi ini akan terbentuk 4 segitiga. Nah, kalian ingat di video sebelumnya bahwa jumlah sudut pada segitiga adalah 180. Sehingga sudut di sebelah sini pastilah adalah 90. Karena 90 ditambah 45 derajat ditambah 45 derajat akan menghasilkan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut yang lain, di sini 90, lalu di sini 90 dan di sini juga 90. Gitu. Jadi persegi ini punya kekhasannya tersendiri. Nah, kita lanjut ya ke persegi panjang. Nah, persegi panjang bentuknya hampir mirip ya dengan persegi. Nah, bedanya adalah sisinya mempunyai panjang yang berbeda. Jadi, ada sepasang yang panjangnya lebih panjang daripada sepasang sisi yang lain. Oke, kita identifikasi ya sudutnya. Kalau kita lihat sudutnya di sini adalah 90 derajat ya. Jadi kita bikin bentuk kotak di sini yang menandakan bahwa sudutnya adalah siku-siku. Nah, bagaimana jika saya buat diagonal di sini? Nah, dan di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat karena di sebelah sini sudutnya tidak sama, ya kan? Di sini kan tidak sama, sehingga sudut yang di sebelah sini tidak akan sama juga. Oleh karena itu akan saya andaikan seperti ini. Misalnya sudut di sebelah sini 30 derajat, lalu di sini 60 derajat. Jumlahnya sama-sama 90 ya, tapi beda proporsinya gitu. Sehingga sudut yang di sebelah sini akan sama, yaitu 30, dan di sebelah sini juga sama, yaitu 60. Nah, kalau kalian amati lagi, di sebelah sini terbentuk segitiga kan? Nah, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Sehingga kalau kita jumlahkan di sini agar menjadi 180, maka saya akan menambahkan dengan 120. Begitu juga dengan sudut yang lain. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang trapesium. Apa sih ciri khas trapesium? Ciri khasnya adalah dia punya sepasang sisi yang sejajar seperti ini. Nah, oke. Untuk penempatan sudutnya, dia memiliki kekhasannya sendiri. Contoh, misalnya sudut di sebelah sini adalah 70. Maka sudut yang di atasnya adalah 180 derajat.
karena mereka mempunyai hubungan, yaitu jika dijumlahkan hasilnya akan menjadi 180. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan. Misalnya, sudut yang di bawah sini adalah 50, maka sudut yang di atasnya akan menjadi 130 derajat. Mengapa? Karena jumlahnya, maka kalau dijumlahkan hasilnya menjadi 180 derajat di sini dan 180 derajat di sini. Tapi kalian harus perhatikan bahwa tidak ada hubungan sudut yang seperti ini, ya. Selalu hubungannya adalah yang bagian bawah dengan bagian atas. Nah, kalau kita amati trapesium yang di bawah, kita lihat. Nah, di sini kan ada kesamaan panjang di kaki-kakinya. Sehingga andai kata saya menuliskan di sini 60 derajat, maka sudut yang di sebelah kirinya juga 60 derajat. Gitu, karena kakinya sama. Sehingga berapa sudut yang ada di atas ini? Nah, kalau kalian tentukan jumlahnya harus 180. Sehingga saya harus menuliskan di sini 120 agar jumlahnya menjadi sama, yaitu 180. Karena di sini kaki-kakinya sama, panjangnya sama, sehingga sudutnya juga sama. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa sudut di sini juga adalah 120 derajat. Nah, sekarang kita identifikasi trapesium yang ada di sebelah kiri. Di sini kalau kita lihat, sudutnya adalah 90 derajat. Artinya, di sini juga akan sama, yaitu 90 derajat. Karena jumlah sudutnya, maksud saya harus 90, karena jumlah sudutnya 180. Nah, kalau saya andaikan di sini adalah 40, maka di sini adalah 140 derajat. Nah, karena bentuk-bentuk trapesium ini berbeda-beda berdasarkan sudutnya, artinya kita juga memberi nama trapesium yang berbeda-beda. Contoh, trapesium yang sebelah kiri saya namakan trapesium siku-siku karena ada siku-siku di sini. Lalu trapesium yang di bawah adalah trapesium sama kaki karena kakinya sama. Dan yang terakhir, karena sudutnya berbeda-beda dan panjangnya juga berbeda-beda, maka kita bisa beri nama trapesium sembarang. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke materi, yaitu tentang jajar genjang. Apa sih yang khas tentang jajar genjang? Sekilas mirip dengan persegi panjang. Ada dua pasang sisi yang sama. Namun perbedaannya adalah di sudutnya. Jajar genjang tidak memiliki sudut 90 derajat. Nah, cara penulisan sisinya, sudutnya seperti ini. Jadi, andai kata saya tulis di sini 60 derajat, maka sudut yang di depannya pun sama 60 derajat. Lalu, hubungan sudut ini dengan sudut di sebelahnya harus berjumlah 180 derajat. Sehingga, agar menjadi 180, saya jumlahkan dengan 120. Lalu, 120 dengan 60 harus dipastikan bahwa jumlahnya 180. Begitu juga dengan 60 dan sudut yang di sebelahnya harus berjumlah 180. Jadi kira-kira berapa sudut yang ada di sini? Tentu jawabannya yaitu 120. Nah, jadi kalau kita simpulkan, sudut yang di hadapannya sama dan sudut yang bersebelahan berjumlah 180 derajat. Jadi jajar genjang cukup mudah ya untuk dipahami karena ukuran sudutnya akan begitu-begitu saja. Nah, selanjutnya adalah tentang belah ketupat. Kalau kita lihat, belah ketupat itu memiliki sifat yang hampir sama dengan jajar genjang. Kenapa? Karena di sini sifat jajar genjang salah satunya adalah sejajar. Jadi di sini kita pasang tanda sejajar ya. Tanda sejajar ini berupa tanda panah. Belah ketupat juga sama, di sini sejajar. Nah, gitu. Cuman
Apa pembedanya antara jajar genjang dengan belah ketupat? Perbedaannya adalah belah ketupat mempunyai sisi yang sama panjang. Jadi sekarang saya akan tuliskan tanda seperti ini untuk menandakan bahwa belah ketupat mempunyai sisi yang sama panjang. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya belah ketupat itu adalah jajar genjang yang mempunyai sisi yang sama. Saya ulangi ya, belah ketupat adalah jajar genjang yang mempunyai sisi yang sama. Oke? Nah, sekarang kita identifikasi sudut-sudutnya. Kalau kita amati, belah ketupat akan membentuk 4 segitiga karena terpotong oleh diagonalnya. Diagonal itu yang seperti ini ya. Dia sebenarnya tidak ada, tapi diadakan untuk membantu kita menghitung luas atau keliling. Nah, karena di sini terbentuk 4 segitiga, sehingga kita bisa menyatakan bahwa ini adalah 90 derajat. Andai kata saya tulis di sini 30, maka otomatis sudut yang di sebelah sini menjadi 60 karena membentuk segitiga yang mempunyai jumlah sudut 180 derajat. Nah, bagaimana dengan sudut yang di sebelah sini? Pasti jumlah sudutnya juga sama, yaitu 30 derajat. Nah, bagaimana dengan sudut di sebelah sini? Berarti jumlah sudutnya 60. Jadi kalau kita amati, jika kita tahu saja sudut dalam salah satu segitiga ini, maka kita bisa mengetahui besar sudut di segitiga yang lain. Contohnya sebelah sini. Nah, ini pasti 60 derajat. Juga sebelah sini. Ini pasti 60 derajat. Dan sisanya pasti 30 dan 30 derajat. Nah, kalau kita lihat, ternyata mirip ya dengan jajar genjang bahwa sudut yang di depannya akan sama. Tapi sudut yang di sebelahnya berjumlah 180. Jadi ingat ya, belah ketupat adalah jajar genjang yang mempunyai panjang sisi yang sama. Nah, selanjutnya kita belajar bentuk segi empat yang terakhir, yaitu layang-layang. Nah, layang-layang ini adalah bentuk yang mirip dengan belah ketupat. Yuk kita identifikasi. Nah, di sini kita lihat ada dua pasang sisi yang sama panjang, namun tidak berhadapan. Ya, tidak sejajar. Jadi di sini tidak ada yang sejajar. Oke, sekarang kita identifikasi ya sudut-sudutnya. Kalau kita andaikan sudut di sebelah sini adalah 40 derajat, maka kalau kita lihat diagonalnya membentuk sudut 90. Sehingga di sini 90, di sini 40, maka sudut yang di sebelah sini otomatis adalah 50 karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, begitu juga dengan sudut yang sebelah sini. Pasti 50. Nah, bagaimana dengan sudut di sebelah sini? Kalau kita lihat, karena kaki-kakinya sama, artinya sudutnya juga sama, yaitu 40 derajat. Nah, untuk mengetahui sudut di sebelah sini, artinya saya harus benar-benar mengetahui sudut yang di sebelah sini terlebih dahulu. Misalnya, saya mengandaikan sudut yang di sebelah sini adalah 70. Artinya, di sini 70, di sini 90. Nah, berapakah sudut yang di sebelah sini? Maka kalau kita lihat, jumlah sudutnya harus 180 derajat. Sehingga saya nyatakan bahwa sudut di sebelah sini adalah 20 derajat. Nah, bagaimana dengan sudut di sini? Tentu kalian sudah tahu. Karena di sini kaki sisinya sama, berarti kalian bisa simpulkan bahwa sudutnya adalah 20 derajat dan 70 derajat. Gitu ya. Nah, ini merupakan materi
bangun datar yang sudah kalian pelajari sejak SD, lalu diulang lagi di SMP. Namun di SMP tentu ini bukan materi utama tapi materi pendamping atau materi prasyarat menuju materi di kelas 9 yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk informasi yang lain, nah di sini kita lihat ya, ada persegi dan persegi panjang. Nah, kita boleh loh menyatakan persegi itu sebagai persegi panjang. Kenapa? Karena persegi adalah persegi panjang yang mempunyai sisi yang sama. Artinya, saya tidak salah jika menyatakan ini persegi panjang. Tapi saya akan salah kalau menyatakan ini sebagai persegi. Jadi, hati-hati ya dalam menamai sebuah bangun datar. Nah, informasi ini tentu baru untuk kalian karena kebanyakan guru-guru SD tidak menekankan tentang hal ini. Ya, sekian materi dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam menghadapi materi kesebangunan ataupun TKA. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.